Anjir, ekstrim banget cuy tuh. Waduh, nubruk sana kemari. Nah, perhatian buat kalian yang pasang krek as jenis apapun, entah itu standar ataupun stroke up. Jangan pernah pasang krek as digetok di bagian manapun. Ada beberapa metode kalau misalkan crankcase-nya itu sulit pakai tangan kosong. Kesatu pakai pemanas, kedua bisa pakai tracker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, di pagi kali ini rencana gue mau reset krek as ini cuy. Sekalian gue mau check up langkahnya, ini langkah berapa ya. Seperti yang gue bilang di konten sebelumnya ya, itu sekitar langkah 70 ke atas ya. Cuman kita belum tahu persis. Nah, untuk bahas masalah krek as stroke up model begini dan model yang gue buat untuk harian, itu nanti ya setelah gue reset ini. Karena gue mau totalan juga tentang resetan untuk boring berikut headnya. Nah jadi kalian simak nih coy, pasang krek as kayak gini itu dibilang sulit ya sulit, dibilang gampang ya gampang. Makanya simak proses gue nih nanti gue bakal video di crankcase nya ya, tapi crankcase nya udah spesialis buat reset berbagai krek as stroke up. Nah ini ngopi dulu coy. Oke, yang mau bertanya silahkan di kolom komentar ya cuy ya. Atau yang mau berkeluh kesah, yang mau riset juga bisa kirim-kirim dari jauh nggak masalah. Karena project gue juga banyak yang dari orang jauh. Oke cuy, mari kita lanjut persiapan part-part yang mau kita pakai. Ini crankcase buat gua reset motor-motor Mio ya. Nah ini kode crankcase nya 5VV. Dulu ini gua pakai di selembaran coy. Nah crankcase juga udah geser oli, lebar diameter luar 76 apa 77 ya, pokoknya sekitar 76 lah, karena bisa pakai liner 75 gitu. Nanti kita buat ngeriset motor-motor garapan kita di sini ya coy ya. Nah buat kalian yang mau tanya-tanya juga masalah crankcase, semisalkan mau ngelebarin liner atau boringannya biar tebel, kalian bisa konsultasi sekalian bikin di gua ya cuy ya. Cuman harganya ya lumayan lah ya, namanya main racing ya, harus kuat-kuat duitnya cuy. Jadi nggak ada istilah dana pelajar gitu. Oke, jadi di sini mau gua lanjut buka coy. Nah buat kalian khususnya untuk stroke up ya, ini berlaku untuk stroke up yang road rasionya itu 1,6 ke bawah ya. Jadi ini posisinya di bagian bawah coy, di bagian bawah crankcase. Nah ini kita pakai contoh punya crankcase Mio ya. Nah di Mio ini di sini ada buat istilah tampungan oli ya cuy. Ini buat oli ke sini, nanti ada di sini oli ngembang gitu atau tampungan oli gitu. Nah kalau krek as standar ini posisinya masih tebal cuy. Misalkan kalian stroke up 2 mili stang standar atau stroke up 70 misalkan selembaran kayak stang beat. Nah itu yang dirubah di bagian crankcase ada beberapa sudut yang nabrak si stang seher atau nabrak cincinan dari stroke up nya coy. Salah satunya di bagian ini coy. Nah kalian gak usah bubut, misalkan kalian punya mat bor atau kalian punya porting, tinggal di porting aja, di tuner sampai benar-benar aman coy, sampai benar-benar nggak kelihatan mau mentok. Takutnya pas krek as oleng kalau terlalu tipis nanti dikhawatirkan nabrak gitu. Nah selain itu biasanya itu di bagian mundur ke belakang. Nah ini di bagian arah belakang nih. Nah ini ada jendolan kayak gini. Nah ini sama di tuner nih.
50% nih, nggak usah dihabisin karena cuma dikit kenanya. Begitupun di lubang baut yang ini coy, yang bagian atas dekat dinamo. Nah ini kena ya. Nah begitupun sebaliknya gitu buat lawan si crankcase-nya. Jadi pada intinya harus ada penyesuaian atau ada yang dicuner di bagian crankcase kalau main stroke up. Nggak usah takut coy ya. Nah itu keunggulan misalkan kalian stroke up di Wahyu Channel. Wahyu Channel akan membimbing walaupun kalian masangnya di rumah gitu. Pokoknya dibimbing sampai motor bungkus ya. Kalau yang ini kan customer bawa sendiri, tapi yang riset kita ya sesuai kesepakatan yang seperti kita sebutkan di konten sebelumnya. Jadi di sini gua mau kasih lihat nih, ini yang sudah geser pompa oli ya cuy ya. Nah tuh kita geser. Nah, di sini sama nih di bagian tertentu kita tuner coy. Ini dulu yang tuner anak-anak coy. Otomatis nggak terlalu rapih ya. Nah kalau ada yang bertanya crankcase 5VV sama crankcase biasa Mio apakah berbeda? Ada perbedaan cuy. Salah satunya di bagian lubang-lubang oli yang menuju ke krek as itu. Adalah mungkin dilihat tidak signifikan, simpel tapi sangat bermanfaat. Oke, jadi kita lanjut coba terap ya as kruknya yang sempadan di sini. Nanti kita lihat apakah masih mentok di sini ya. Tapi nanti setelah jadi ini nanti semua udah kita set, pasangnya di crankcase punya customer. Sama crankcase customer juga nanti bagian ininya kita tuner, lalu di bagian ini kita perbesar. Tidak dimaksimalkan, kalau maksimal itu kan 69 kalau buat race ya. Tapi kalau buat harian gua paling besar itu 6,8, 68 gitu. Ya paling 68 kalau enggak 67 biar aman coy. Olinya enggak ngeri bocor gitu. Oke kita lanjut pasang kerkasnya ya cuy ya. Nah cuy, seperti yang pernah gue bilang kalau masang kerkas itu jangan pernah digetok atau dikasarin lah, intinya kalau nggak di tracker ya dibakar gitu. Kalau ini sih masih bisa masuk ke tangan. Nah jadi ini udah kepasang coy. Sebelumnya ini di crankcase ini itu cuman sampai langkah 71 stang KVA ya, atau pakai stang Jupiter Z juga 5TN sebelumnya gitu. Dan semua colokan aman. Nah sesuai prediksi gua di awal bahwa krek as yang di bawah ini pasti langkahnya di atas 70 gitu, bisa 72, 73, bahkan 74 kali ya. Atau memang kondisi stang sehernya itu lebih tebal karena forget. Nanti langkah baiknya kita coba lihat setelah pistonnya mendem. Jadi setelah kita proses tuner udah menurut gua tipis juga, masih mentok stang seher. Padahal di sini stang seher udah melakukan proses di bubut gitu. Nah yang kalian harus ketahui, walaupun ini stroke up tinggi, semisalkan 59 free, misalkan lawannya itu 59 free tapi stroke-nya cuma 68, 66, 70, kalau resetnya maksimal kayak noken as dan lain-lain gitu, itu bisa aja kalah coy gitu. Bolehlah kita ngejar tinggi tapi kita perhitungkan juga keamanannya. Nah itu mudah-mudahan ini aman sih ya coy ya. Nah ini bisa kalian lihat coy. Nah, ini di bagian atas dulu nih, bagian atas coba tuh. Masih mentok tuh, masih butuh tuner lagi segini. Berarti ntar crankcase yang standar lebih banyak tunernya tuh. Kalau di bagian belakang atau TMB-nya itu masih aman. Nah jadi di bagian atas ini mepet banget, sama di bagian tampungan oli bakalan habis. Nah di sini nih. Tuh ini bagian bawah ya cuy ya. Di bagian bawah motor tuh udah mentok banget. Semisalkan kita tipisin lagi bisa sih, tapi tinggal tipis lah intinya gitu.
Bisa-bisa rata-rata dihabisin sih kalau di bagian bawah. Nah, makanya pencipta stroke up-nya anjir, di bagian big end itu dibuat tampungan oli yang lebih besar. Ya, cuman kan ini plat olinya dibuang. Seharusnya sih menurut gua plat olinya dipasang, tapi bukan berarti tidak bisa masuk oli gitu. Nah, karena posisi mesin itu tidur kan ya, bukan kayak gini nih, bukan miring gitu. Ya kita secara logika oli kan pasti masuknya semaunya gitu, walaupun ada yang masuk. Jadi nggak bisa kalau tidur begini nih, kalau miring itu bisa nampung. Tapi kalau posisinya kayak motor standar ya paling oli ya semaksimal mungkin dia untuk masuk gitu. Jadi seperti ini cuy. Ada yang mau ditanya nggak setelah melihat ini gitu? Nah, jadi masalah krek as bukan tentang profil itu model ya cuy ya, bukan tentang berat total krek as, bukan termasuk jenis bandul. Nah, jadi di situ. Jadi singkat, nggak banyak banget tentang masalah krek as yang baik dan bagus itu. Ya cuman masalahnya untuk zaman sekarang ya customer itu lihatnya gimmick. Contoh, misalkan kerkas ini bandulnya kuningan, wah cakep nih gitu, keren nih bandulnya kuningan gitu. Nah hasil si customer tertarik gitu, padahal nggak lihat fungsi dan kegunaannya. Nah, oke nanti mungkin untuk ukur-ukurnya kontennya gua buat episode selanjutnya, karena mengingat memori gua nggak terlalu banyak coy. Oke. Ya biar gua lebih gampang di pokok bahasan, kalian kirim pertanyaan aja di komentar ya cuy ya. Tuh. Gila cuy, ekstrim sekali ini TMB nya gitu. Nah, oke sekian dari gua Ayu Channel, sampai bertemu di episode selanjutnya. Untuk Mio 59 free ini doain gua biar sehat selalu, dan gua doain juga biar kalian rezekinya lancar, biar diberi kesehatan juga gitu. Terima kasih yang udah stay tune di channel gua, karena ini channel gua yang YouTube sama FB makin rame penontonnya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.